juga dengan metode yang berbeda. Jadi kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Sore. Ya, pagi. Pagi. Nah, dari tadi kayaknya apa namanya pas saya dari belakang, kayaknya kali ini kayak terlalu bermain ya. Karena emang konsepnya tadi waktu itu udahlah kita apa namanya fun aja. Nanti kalau dipertanyaan ke situ juga nih. Mungkin saya akan kembalikan dari Mas tadi kan, mungkin saya bagian dari itu. Apa namanya sekarang yang akan saya angkat adalah namanya Love Under Construction. Mungkin sebelumnya mungkin kita akan lihat video dulu biar lebih santai dulu ya. Ini adalah satu aktivitas apa namanya street art yang ada di Jakarta. Apa namanya sambil kita lihat, kita sambil korelasinya ke apa yang ada. Ini adalah tiga seniman dalam Jakarta, ada Arbot, ada Warung Purno, sama Omayu. Dan mereka sekarang profesional street artist. Dan mereka sekarang hidup dari street art. Dan yang meng-hire mereka sekarang udah brand-brand besar kayak Nike, Google Chrome, kemudian Mixmax, Mazda. Mungkin makanya itu kenapa saya anggap sekarang street art sudah bukan satu hal yang tabu lagi, tapi itu jadi satu profesi yang apa namanya cemerlang di sana. Hari buat bikin kurang.
Oke, tadi itu video yang itu aktivitas di Jakarta untuk biasanya kita lakukan setiap weekend ya, karena Senin sampai Jumat kita bekerja. Nah, kenapa saya buat akhirnya saya buat I Love Under Construction. Di Jakarta sekarang udah hampir setiap sudut Jakarta ya semua under construction. Baik mall, Jakarta underpass yang Blok M, terus jalan layang atau MRT yang belum terlaksanakan itu, semua menyisakan suatu hal yang saya sebut under construction. Kemudian kenapa saya suka under construction? Itu akhirnya membuat saya harus suka under construction, mau nggak mau, karena kita hadapi itu setiap hari. Latar belakang proyek ini saya buat karena ya pertumbuhan kota pasti udah menyebabkan faktor yang komunitas itu menjadi tumbuh gitu. Kita nggak dari itu lagi, dan akibatnya adalah kemacetan. Ya itu udah pasti lah, kayak ambasador itu udah pasti siap macet banget. Hampir semua yang ada under construction project semuanya pasti macet. Itu dipastikan semua macet. Kemudian itu menjadi monster yang buat saya sebagai warga Jakarta yang bukan asli Jakarta, saya melihat itu suatu fenomena yang setiap ada pancang satu yang saya udah waduh ini 3 tahun ke depan bakalan saya melihat monster besar yang situ pasti lebih banyak macet, panas karena semua pohon ditebang. Kemudian akhirnya timbul antipati terhadap satu proyek. Akhirnya kita yang ada, aduh gede banget sih ini proyek gini-gini udah nggak jadi gini-gini, dan apalagi ada beberapa kepentingan yang kita berjalan kaki kalau nggak bersepeda yang nggak akan menggunakan tempat jalan itu. Akhirnya timbul antipati yang membuat kondisi Jakarta jadi terpecah-pecah ya. Ada yang pro terhadap pembangunan, ada yang ini akhirnya tidak kita sebut satu gerakan yang agak sedikit dibilang padang gitu. Kemudian yang sebenarnya visinya adalah kenapa sih kita nggak menggunakan aja yang kita mau protes nggak bisa, pasti itu proyek jalankan gitu. Kita mau mengurai kemacetan, ya power kita nggak kuat. Kita mau mengurai udah ini bagus nih kita bakal depan, ya kita nggak ada power untuk menyebarkan itu semua. Mau nggak mau, kenapa nggak kita manfaatkan aja ruang itu sebagai tempat yang bermanfaat dan lebih nyantai lah, nggak terlalu serius. Yang intinya adalah melibatkan masyarakat, khususnya pelaku kreatif Jakarta ya, dan seniman yang selama ini kita kekurangan satu media untuk bisa berekspresi di situ. Kita untuk masuk ke galeri kita harus punya regulasi tertentu. Kita yang akhirnya kayak tadi ada tembok kosong sedikit, kita bilang orangnya boleh nggak kita gini-gini, kalau nggak dipakai silahkan. Tapi kan itu terbatas, nggak semua rumah punya dinding sebesar itu ya. Kemudian akhirnya kenapa sih kita manfaatkan aja gitu. Kebetulan yang sekarang berkembang di Jakarta itu aktivitas graffiti, mural, fotografi, dan disiplin lainnya. Disiplin lain di sini yang bisa saya pakai buat proyek ini adalah proyek instalasi, di mana seniman instalasi bisa membuat sesuatu di area ini. Ini adalah satu mural dan street art yang udah terkembang di Jakarta. Yang di bawah itu ada satu karya yang sekarang mereka berangkat dari street art dan sekarang dia menjadi seniman, udah publish internasional. Kemarin saya lihat karya ini di Hong Kong International Art Fair gitu, dan karyanya mahal. Itu dia kenapa street art buat saya sekarang udah bukan satu hal yang memang ada sebagian yang dia vandal karena dia bukan street artist. Mereka totally hanya pengen gue punya blog nih, ngapain ya, tembok kosong ya ngaret, yang misalnya kayak STM apalah gitu. Yang mereka nggak totally vandal gitu. Kemudian, nah di sini I Love Under Construction itu konsepnya adalah sangat banyak panel yang selalu dipakai ya pas pembangunan itu. Dan sayangnya visual yang ada di situ kalau nggak low res ya dari internet, gambarnya sepanjang 2 kilo mengulang semua gitu, gambar pohon satu mengulang. Ketiga perspektifnya ngaco, ya kan? Kebayang gitu. Dan warnanya kadang belang-belang. Saya kemarin tanya ke teman saya yang street artist yang lainnya bilang,
pernah nggak diajakin sama salah satu pembangunan ini? Pernah sih, cuman dikasih space terlalu besar, tapi tidak didanai dengan benar. Gitu. Ini space besar, gitu. Tapi akhirnya kita bilang ya udah ntar coba deh saya bikin Jakarta Place, siapa tahu ada konsep yang bisa win-win solution lah. Ini salah satunya ini di depannya Sudirman ya, baru masuk dari Sudirman ke arah Casablanca. Misalkan kita buat satu gambar yang hitam putih gitu, Kayak lebih baik ya, dibanding pohon yang berulang-ulang gitu, yang yang nggak tahu asal dari mana pohonnya, dan terlalu banyak tulisan proyek apa tiap panel sebelumnya, seperti sebelumnya. Jadi orang juga udah macet, berdebu, panas. Minimal kalau itu ada gambar yang lucu, bagus, orang ada seger sedikit lah gitu. Jadi nggak yang udah, ya kebayang lah, udah stres habis, sebelahnya gambar pohon lagi, pohonnya palsu lagi, itu warnanya nggak sama semua gitu. Ya orang akhirnya tahu itu bukan gambar bukan pohon beneran, walaupun sugesti awalnya adalah itu buat mensugesti bahwa itu seger loh. Dan ini ada warna juga lebih baik menurut kami ya. Juga bisa sebagai media kayak pameran fotografi. Jadi nggak cuma sebagai ini ya street artist yang pakai aerosol, kita bisa juga buat pameran fotografi di situ. Kebayang kalau di situ kita undang beberapa komunitas fotografi untuk pameran di situ dengan tema macam-macam gitu. Ada yang portraiture gitu, supaya sepanjang 2 kilo gambar muka hitam putih semua gitu, cantik, cakep-cakep. Sengaja itu lebih baik ya, kayak gitu. Dan kita bisa mengundang dari Jakarta mana, komunitas mana untuk mengisi itu. Yang akhirnya kita bisa menekan, semoga bisa menekan antipati terhadap proyek itu, karena kita merasa dilibatkan di situ. Dengan kita oke deh, walaupun panas, tapi seenggaknya kita ada ruang untuk berekspresi. Seenggaknya antipati itu, ya saya nggak tahu berapa persen untuk menekannya, tapi biasanya kalau kita diajak ke sesuatu, kita bakal mencintai hal yang kita lakukan itu juga. Gitu. Ya mungkin walaupun tetap panas, tetap macet ya, seenggaknya masih ada karya gue loh di situ gitu. Ini di sini konsep panel jadi kanvas bagi bola seniman adalah selama ini para sepeda, para pelari, para aktivitas olahraga yang lainnya dapat car free day. Yang di Jakarta mereka bebas untuk melakukan aktivitas itu. Kenapa nggak kita sebagai street artist mendapatkan satu namanya ya car free day versi street artist lah. Jadi di sekitar area itu jadi satu engagement antara street artist, pecinta seni dari berbagai kalangan untuk berekspresi bareng di situ. Jadi ya kita anggap 1 sampai jam 6 pagi sampai jam 12 siang juga gitu. Pertama ya itu lebih seger udaranya ya kan, karena nggak ada lewat mobil. Kedua mungkin bisa meminimalisir buat proyeknya Mbak Margaret tadi yang udah bagus untuk divandal karena udah terakomodir kebutuhannya. Mungkin tadi itu, kemudian ya jadi ruang terbuka yang kita dambakan untuk Jakarta gitu. Walaupun cuma sebatas 6 jam lah gitu, tapi seenggaknya ada ruang terbuka, ada media, yang pasti biasanya kalau Sabtu Minggu pembangunan pasti libur lah, semoga libur, kasih juga karyawannya kalau nggak libur. Ini salah satu engagement yang kita lakukan, namanya Red and Tag. Ternyata kita nggak nyangka pas kita mencoba, kita akan ada Red and Tag loh. Itu yang ikut banyak banget. Ternyata orang-orang yang haus akan media, mereka berekspresi di Jakarta itu sangat-sangat besar. Kebayang kalau 2 kilo kanvas kosong, mereka cuma menyediakan panel aja yang baik. Oke deh, ntar kita isi. Baik mereka bawa film itu sendiri, pasang sendiri, atau mereka langsung live mural di situ, atau apapun dengan tema tertentu, mungkin itu akan mengurangi hal ini. Ini kita lakukan di bawah jembatan Sudirman. Ini di Binus mungkin ingat ya,
Cosmopolite, acara di Binus waktu itu, yang ada apa namanya live street artist dari Prancis juga. Itu yang membuktikan bahwa street artist sekarang bukan suatu hal yang menjadi ngomong lagi lah gitu. Ini udah satu hal yang profesional gitu. Yang semoga di Jakarta bisa menjadi warna tersendiri di situ. Ini lah mural juga di bawah jembatan, ya karena nggak ada lagi tempat yang bisa mengakomodir. Kayak tadi misal proyeknya Mbak Margaret gitu, pas selama pembangunan itu kita sediakan satu panel banyak gitu, yang dimana apa namanya kalau emang tuh bagus bisa dimasukkan ke dalam mall itu sebagai pajangan dinding misalkan kalau bagus. Selama ini emang kayak gitu. Kalau ada satu hal yang bagus, mungkin kalau di luar terkenal adalah Banksy. Banksy mereka punya satu hal gambar yang udah sangat diidolakan sampai ada orang rela untuk membeli dinding itu karena dia suka karyanya. Sampai di Inggris pun ada beberapa rumah ketahuan dia digambar oleh Banksy, dibeli rumah itu karena Banksy nggak mau ngasih gambar itu. Akhirnya dibeli satu rumah dan dia nggak mau bongkar rumah itu karena ada karya Banksy. Sampai segitunya kekuatan street art untuk di luar. Semoga di Jakarta bisa segitunya. Di sini ya semoga Jakarta yang udah agak penuh ini, yang agak penuh lagi udah penuh, bisa menjadi dari kota. Nggak cuman kita harus ke museum mana terlalu jauh, kita bisa sekitar kita menjadi galeri gitu. Waktu saya ke Hong Kong, itu hampir semua sisi jalanan pas mereka bilang kita akan adakan art Hong Kong selama 3 bulan, itu hampir semua sisi Hong Kong itu bagus banget. Begitupun Bangkok, ya saya anggap Bangkok Jakarta itu nggak terlalu jauh. Cuman bedanya mereka punya sistem transportasi yang lebih baik lah gitu. Macet juga, gitu. Penuh juga. Tapi nggak tahu kenapa mereka bersih. Dan ada satu contoh di mana apa namanya referensi dari luarnya. Oh ini di Hong Kong, di mana ada construction di sana saya lihat udah kayak sculpture gitu. Ini di tengah kota mereka masih pakai bambu. Udah bisa pakai scaffolding ya. Tapi akhirnya pas saya lihat agak siang gitu, itu shadow-nya bagus banget. Shadow bagus dan instalasi apa namanya instalasi ini saya anggap sangat-sangat bagus sekali gitu. Ini ya kondisi bawahnya, mereka menyediakan buat tempat jalan tetap bagus gitu. Bambunya kelihatan dan di bawah itu yang merah itu sangat rapi gitu, nggak terlihat itu kayak bangunan lagi mau direnov ataupun ditambahkan sesuatu. Itu jadi satu objek karena pas saya di sana sangat banyak turis yang memotret bangunan itu dan hampir semua di Hong Kong kayak gitu. Ini di Bangkok terjadi satu pembangunan besar ini di depannya Siam Square. Ini dulu mini Siam Square, sekarang lagi dibangun. Saya nggak tahu ada pembangunan di situ. Ternyata pas lihat dari MRT itu lagi bangunan besar sekali. Dan anehnya di sekitarnya itu sangat bersih. Nggak ada yang namanya debu, yang apa namanya kayak tumpukan sampah, tumpukan berangkal gitu nggak ada. Mereka di sekitar itu benar-benar kalau kita nggak lihat dari atas itu kayak nggak ada bangunan sama sekali. Nggak ada sisa-sisa puing-puing itu di luar itu nggak ada. Totally sangat bersih. Ya ini juga buat referensi dari luar juga, ada beberapa gedung yang pas mereka pembangunan gitu digambarin gitu. Ternyata lebih baik tuh, menyenangkan gitu, nggak cuma triplek yang apa namanya berantakan gitu. Ini salah satu karya yang bisa direferensikan. Yang kanan itu di lapang basket, ini kayak Harry di luar. Itu bisa mendapatkan di Jakarta gitu. Itu sangat mungkin. Jadi bisa mengurangi vandal dengan sangat drastis menurut saya. Tapi ada satu yang unik. Oh saya bilang itu kalau ntar ada yang menawarkan tempat di sana, mau nggak anak-anak? Ada yang bilang, Nick, adrenalinnya nggak ada, tinggal nempel gambar. Kalau nggak, ya udah di situ. Oh, gini aja. Kalau nggak, emang kalau ada yang butuh adrenalin, tinggal kita siapkan satu tempat kosong. Silahkan bombing sesuai kehendak dengan tema tertentu. Dia tetap dapat adrenalinnya, tapi space tetap dapat. Yang lainnya cuma pengen nggak ada jadi gue udah bikin di rumah, gue tempel di sana gitu. Ya itu win-win solution dari saya pas mereka bilang itu, wah boleh juga nih. Gitu.
Ini juga salah satu mural di Depok. Ini di daerah dekat kantor polisi Polres, dekat Polres yang di Polim. Terima kasih. Sebenarnya itu yang maksud dari saya adalah ini tahap pertama dari project under construction, karena ada beberapa yang kayak under construction 2 itu saya mau bikin buat galian kecil, kayak galian kabel gitu-gitu. Kita buat satu instalasi yang dimana udah pengerjaan selesai, mereka malah kan pengerjaan itu tutup menjadi suatu instalasi. Kemudian proyek berikutnya Jakarta ada urusan 3 lanjutnya, ekspansinya adalah gimana caranya bangunan bedeng ataupun bangunan itu lain bagus. Kebayanglah kita 3 tahun melihat bangunan kayu bedeng yang kayak gitu terus gitu. Kenapa nggak kita bikin satu yang bagus, sculpture gitu, sehingga keberadaan bedeng itu di situ terlihat bagus lah, nggak terlihat kayak satu bedeng yang kadang-kadang ada tulisan keselamatan itu yang nggak ditempatkan dengan benar, kadang bentuknya juga cuma kotak aja gitu. Mungkin dengan bantuan para arsitek yang sekarang masih aktif gitu ya, bisa menjadi satu hal yang menarik di Jakarta, dan itu menganggap Jakarta lebih playing lah gitu, nggak terlalu Jakarta sangat serius gitu. Mungkin itu aja dari saya, semoga ada yang bisa membantu untuk mewujudkan itu semua, sehingga kita di Jakarta menjadi hidup lebih baik lah gitu. Minimal dari segi visual, karena kita nggak bisa berubah secara politik ataupun lainnya, saya cuma bisa berubah secara visual. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya.